Kami akan spesial membahas satu hal yang tidak pernah dibahas oleh siapapun, oleh kristolog manapun. Nah, Bahkan Bapak Tuan Guru dan Cemunu nggak mau membahas. oh nggak mau dia? Nggak mau. Ayolah bahasa roh. Nggak mau. Ayolah, saya sudah Islam, saya nggak mau katanya. Oh, Ayo, macam mana bahasa roh? Nggak mau. iya. Oh iya. Iya. Ya. Jadi bahasa roh itu saya berikan contoh karena saya nggak pernah tahu. Maksudnya bolehlah sika berapa lama-lama gitu. Kalau bara syik, kalau bara syik. Baik. Baik. Bahasa roh. Ya, Bahasa roh ini tentunya mohon dibantu dijelaskan Ustaz. insya Allah. Bahasa apa ini? Baik, begini. Ada pemahaman ini namanya dalam bahasa Inggris adalah the language of tongue. Ya. Bahasa lidah. Iya. Language of tongue. Bahasa lidah. Bahasa lidah ini dirunut dari satu kejadian namanya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api kepada Hawariyun di Yerusalem. Setelah 40 hari yang kemarin kita baca tuh, beliau menampakkan diri, lalu diangkat menurut versi kekristenan, menurut versi Bible. Nah, turun lidah-lidah. Nah, setiap orang berbicara dalam bahasa, bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa dari setiap orang yang mendengar mereka bicara. Sekali lagi, Hawariyun itu tiba-tiba di atas kepalanya itu seperti angin bergemuruh, lalu turun seperti bentuk lidah api. Semua orang melihat itu. Nah, ketika lidah api ini hinggap di atas kepala dari para Hawariyun, maka dia berbicara bahasa asing, bukan bahasa roh yang tidak bisa dimengerti, tetapi bahasa yang dimengerti oleh setiap orang yang mendengarkan dia. Karena yang mendengarkan Hawariyun pada saat itu dari Kirene, Libya, dari Nigeria, dari Mesir, dari Asyar itu apa Asyar? Ya, pokoknya Asyar. Lalu Arab, orang-orang Roma yang berbahasa Yunani, semua macam-macam bahasa, bahkan bahasa kampungnya. Itu ketika dia berbicara, orang, kok bahasa Arab? Bahasa saya? Lo kok bahasa Inggris? Bahasa saya? Lo kok bahasa Yunani? Bahasa saya? Lo kok ini bahasa Kirene, Libya? Bahasa saya? Bahasa Mesir? Bahasa saya? Begitu. Bukan bahasa yang kacau-kacau seperti tadi itu. Aslinya bahasa roh itu ya. Itu namanya the language of tongue. Kekuasaan yang turun untuk menguasai lidah. Tongue itu lidah. Saya bertanya kepada Tuan Guru Nah, dan insya Cemunu, Allah. bahasa roh apa yang biasanya dipakai oleh dari gereja karismatik? Begini, ada satu penelitian. Jawaban beliau Nah, adalah bahasa roh itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus sehingga muncul akhirnya ide untuk menyampaikan bahasa roh itu sesuai dengan kehendak hati. Dan apa terjemahannya? Kata beliau, nggak ada terjemahannya, pokoknya itu bahasa roh dari ilham dari Roh Kudus. begini kisahnya itu. Kalau di dalam gereja-gereja modern, terutama gereja karismatis, Iya. itu ada istilahnya yang tadi language of tongue atau bahasa lidah atau bahasa roh itu, ya. Sebetulnya berasal dari, maaf ya, bahasa Swahili. Pernah dengar Swahili? Belum. Salah satu suku di Afrika. Swahili. Mirip yang di apa? Bukan Mas Crazy itu. Seperti begitu, seperti begitu. Bahasanya aneh. Salah satu contohnya gini. Pernah dengar gini? Mungkin saya nggak tahu. Apakah Anda pernah dengar ini, Ustaz? Abinar gonar ganer mama koreka. Mama koreka. Ini lagu sekolah minggu. Mama koreka, abinar gonar ganer, mama koreka. Kokoa. Itu bahasa apa? Orang kan nggak ada yang tahu. Itu bahasa Afrika. Nah, diambil itu menjadi kala rabashika. Itu bahasa Swahili. Dan orang nggak sadar itu. Baik, kita mulai. Kala itu nama. Rabba Tuhan. Shika dewanya. Ayo. Dan orang nggak ada yang tahu itu. Itu bahasa Swahili. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya tanggapi video tadi
masalah Kainama, mengatakan bahasa roh itu berasal dari Afrika. Jangan lupa like dan subscribe, berikanlah komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Kristus, mengenai berbahasa roh, ini menjadi pro dan kontra, baik di kalangan kekristenan bahkan di luar kekristenan. Di luar kekristenan, salah satu adalah Ustadz Kainama berkata bahwa bahasa roh itu berasal dari Afrika. Sementara di kalangan kekristenan, para pendeta-pendeta yang tidak punya karunia bahasa roh mengatakan bahwa bahasa roh itu palsu, bahasa roh itu sesat, dan bahasa roh itu tidak sesuai dengan Alkitab. Namun sayangnya sampai hari ini tidak ada satu pendeta-pendeta yang pintar yang bisa menunjukkan bahasa roh yang asli. Mereka hanya bisa berkata itu palsu dengan menggunakan teori dan materi-materi yang ada. Namun saudaraku yang terkasih, kita melihat di dalam Alkitab ini, saudara, bahasa roh itu ada dua macam, bahasa roh untuk bernubuat dan bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Nah, pada hari pencurahan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana murid-murid dibaptiskan dengan Roh Kudus, sehingga di ayat yang keempat dalam Kisah 2 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu. Garis bawahi, mereka mendapat bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa manusia atau bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini, saudara yang kekasih, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Jadi mereka tidak karang-karang bahasa-bahasa yang mereka dapat, tapi mereka menyampaikan seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Nah, makanya di ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Garis bawahi, ketika turunnya bunyi itu orang-orang berkerumun karena begitu dahsyatnya hari pencurahan Roh Kudus itu. Namun mereka heran karena rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Nah, ini bahasa untuk bernubuat, karunia bahasa roh untuk bernubuat, saudara yang kekasih. Sehingga di situ di ayat yang ke-7 mereka semua tercengang-cengangan dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Garis bawahi, bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi sungguh jelas bahwa dalam pencurahan Roh Kudus itu Tuhan memberikan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa manusia yang bisa dimengerti di sekitar pencurahan Roh Kudus itu, saudara. Makanya di ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Begitu banyak bahasa yang ada, namun semua rasul-rasul ini berbicara seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Nah, ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika pencurahan Roh Kudus, maka mereka dipenuhi dengan roh nubuat. Jadi mereka menyampaikan di situ, Alkitab berkata, dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi hari pencurahan itu Tuhan memberikan mereka bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh roh itu, yaitu bernubuat. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar hari pencurahan itu mereka mengakui bahwa kuasa Tuhan begitu dahsyat, sehingga mereka berkata bahwa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, tapi ada juga yang mengolok-olok
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi ada yang mengolok seperti ayat 13 dalam Kisah 2, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, kata sindir ini pun sampai hari ini, baik di dalam Kristen maupun di luar Kristen, banyak orang yang menyindir saudara, karena mereka tidak paham saudara masalah pencurahan Roh Kudus ini, saudara yang kekasih. Namun kita perhatikan orang yang menerima orang yang menerima baptisan Roh Kudus, bisa saja dia mendapat karunia-karunia seperti karunia bernubuat, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan dalam 1 Korintus 12, bahkan karunia berbahasa roh. Nah, saudara perhatikan baik-baik saudara yang kekasih, ada bahasa lain atau bahasa manusia, namun ada bahasa roh. Allah itu roh, tidak saudara yang kekasih, dan sudah pasti bahasa roh yang diberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki, saudara. Nah, di Kisah 1 Korintus 14 ayat yang pertama dengan perikop sekali lagi tentang karunia roh. Nah, saudara perhatikan di Kisah 2 tadi itu baptisan Roh Kudus. Sementara di 1 Korintus 14 ini, saudara, ini bicara tentang karunia roh. Jadi orang yang menerima baptisan Roh Kudus, bisa saja dia menerima karunia berbahasa roh, bisa saja dia menerima karunia untuk menafsirkan bahasa roh, bisa saja dia menerima karunia kesembuhan, mujizat, dan lain-lain, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Namun perhatikan, dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Pertama, kejarlah kasih. Ada begitu banyak orang Kristen mengajar karunia, tapi tidak mengajar kasih, saudara. Kasih itu sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Apa gunanya kita punya karunia yang besar, tapi kalau tidak punya kasih, saudara yang kekasih. Nah, makanya di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dalam pencurahan Roh Kudus, itu bernubuat kepada manusia, makanya Tuhan memberikan mereka bahasa-bahasa lain, karena tujuannya kepada manusia yang ada di sekitar pencurahan Roh Kudus itu. Namun ketika seseorang menerima baptisan Roh Kudus, maka bisa saja Tuhan kasih dia karunia berbahasa roh. Nah, ayat yang kedua jelas, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun, garis bawahi, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa bahasa roh ini bukan bahasa manusia. Ya, ini bahasa roh, ini bukan bahasa manusia. Seperti di Kisah 2 tadi itu bahasa-bahasa lain. Nah, kalau di situ orang bisa buat materi atau teori boleh, karena itu bahasa-bahasa lain. Bisa dikatakan bahasa ini, bahasa dari sini. Tapi kalau bahasa roh ini tidak ada materi, tidak ada teori. Karena Alkitab sudah jelas berkata bahwa tidak ada satupun yang mengerti bahasanya. Jadi ini bukan bahasa di dunia atau bahasa manusia. Karena bahasa manusia pasti orang tahu, seperti yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 tadi, saudara yang kekasih. Jadi jelas bahasa roh ini tidak ada materi dan teori. Kita tidak bisa mempelajarinya karena ini karunia. Yang masalahnya itu palsu atau tidak, itu bukan urusan kita. Seperti banyak pendeta-pendeta besar menuduh, wah itu bahasa rohnya orang-orang karismatik itu palsu, menyesatkan. Tapi mereka tidak pernah bisa membuktikan bahasa roh yang asli. Jelas ini bahasa roh, bukan bahasa manusia. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, namun ditegaskan lagi di ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Nah, ini dia menggunakan bahasa lain, bahasa manusia. Walaupun dia tidak tahu bahasa Inggris, tiba-tiba menerima baptisan Roh Kudus, dia menggunakan bahasa Inggris. Dia tidak tahu bahasa Korea, tapi ketika dipenuhi dan tiba-tiba dia berbahasa Korea. Dan ada orang-orang Korea mengerti. Nah, itulah bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Tuhan, saudara, berbeda dengan bahasa roh. Nah, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun manusia dan menasihati dan menghibur. Jadi tujuan bernubuat itu membangun, menasihati dan menghibur.
Nah, ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi jelas dua hal ini. Berkata-kata dalam bahasa roh, membangun dirinya sendiri. Sementara orang yang bernubuat dengan menggunakan bahasa yang lain, itu membangun jemaat, membangun orang lain yang hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, saudara kekasih. Nah, sebab itu mari kita melihat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, supaya kita jangan sampai berbicara sesuatu yang tidak kembali ke dasar-dasar Alkitab. Sayangnya begitu banyak pendeta-pendetanya bisa menghakimi dan berkata itu bahasa palsu dan sesat. Mereka tidak bisa menunjukkan bahasa roh yang asli. Jelas Alkitab berkata bahwa ada bahasa roh dan itu karunia. Bahasa roh itu karunia. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu palsu dan sebagainya. Dan Kainama juga mengutip di ayat 23, saudara kekasih, ya 23, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan, oh kamu gila? Ayat ini harus dulu kita teliti ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang-orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ya, perhatikan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, saudara, jadi ketika orang-orang yang tidak beriman itu masuk, ya mereka anggap orang berbahasa roh ini gila. Nah, saudara, seperti banyak orang sekarang mengatakan, berarti tanda mereka bukan orang-orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Nah, itu tadi tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman ini akan berkata, wah itu bahasa roh gila, bahasa penyesat, karena mereka ini tidak beriman atau tidak percaya akan karunia bahasa roh. So, orang-orang yang percaya akan karunia bahasa roh, mereka tidak mungkin berkata itu sesat dan sebagainya. Kenapa mereka katakan sesat? Karena mereka tidak mendapatkan karunia bahasa roh. Itulah tanda. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun saya bacakan terus di ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman, saudara. Nah, kita melihat kembali di ayat 24, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Jadi, jawaban dari ayat 23 itu di ayat 22 dan di ayat 24, saudara. Jadi jangan salah tafsir, saudara kekasih. Nah, perhatikan di ayat 24, tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang-orang yang tidak beriman. Tadi tanda bukan orang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Jadi membuat mereka yang baru ini sadar akan hidup ini karena anugerah. Sebab itu, saudara, sekali lagi, bahasa roh tidak ada teori, tidak ada materi, karena itu sudah jelas Alkitab berkata tidak ada satupun yang mengerti bahasa itu selain Tuhan yang mengerti, karena itu karunia, kecuali dikasih karunia untuk menafsirkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita selidiki dan kita kembali ke Alkitab, firman Allah, ya dan amin. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, haleluya, salam kemenangan iman.